Hari ini, kita akan membahas kebenaran yang banyak orang hindari. Kebenaran yang tidak diajarkan di sekolah. Kebenaran yang tidak dijual di seminar motivasi. Bahwa kamu lahir untuk menjadi mayat. Kamu lahir untuk mati. Dan tidak ada yang menjelaskan hal ini sebrutal dan sejujur Emil Cioran yang hidupnya penuh dengan kegelisahan, ironi, dan pesimisme yang nyaris mistis. Segmen 1. Hidup untuk mati. Kita semua memulai dari tempat yang sama, yaitu rahim, ruang gelap yang hangat, tenang, tanpa suara. Tidak ada ambisi, tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi, hanya eksistensi yang murni. Lalu kita dilahirkan. Dan sejak saat itu, kita tahu bahwa kita ada. Tahu bahwa waktu berjalan. Tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir, termasuk kita sendiri. Semua pencapaianmu hari ini, semua mimpi, rencana, cinta, bahkan luka yang kamu rasakan, semuanya akan lenyap. Cioran pernah berkata, "It is not worth the bother of killing yourself, since you always kill yourself too late." Bahkan ketika kamu ingin mengakhiri hidup, kamu sudah terlambat. Karena sejak kamu lahir, kamu sudah mulai mati. Setiap bayi yang lahir bukan sedang memulai kehidupan. Ia sedang memulai proses menuju. Orang-orang yang kamu cintai juga akan mati. Orang tuamu, temanmu, anakmu, selingkuhanmu, semua akan hilang. Dan tidak ada motivator manapun yang bisa menyelamatkan kamu dari itu. Segmen 2, Cioran. Kenapa kata-katanya begitu pahit? Kenapa seolah-olah hidup ini tidak punya cahaya sedikit pun? Jawabannya, karena Cioran menulis dari luka. Ia lahir tahun 1911 di Rasinari, Rumania, sebuah desa kecil di pegunungan Karpatian. Ayahnya seorang pendeta ortodoks. Tapi Cioran muda tidak pernah benar-benar percaya pada agama yang justru membuatnya dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan spiritual sepanjang hidup. Dia bukan filsuf populer seperti Nietzsche yang menyuarakan kehendak untuk berkuasa. Bukan juga eksistensialis seperti Sartre yang bicara tentang tanggung jawab kebebasan. Cioran berada di ruang gelap yang lebih dalam, di tempat orang-orang tidak ingin melihat. Ia menyebut hidup sebagai kejatuhan dari kekekalan. Baginya, momen paling tragis dalam sejarah bukanlah perang dunia, tapi ketika manusia pertama kali lahir. To exist is a flaw. Hidup adalah celah, kecelakaan, kegagalan dari ketiadaan. Cioran bukan orang yang membenci hidup, tapi dia juga tidak pernah bisa mencintainya. Cioran tidak menulis untuk menginspirasi. Ia menulis untuk melukai, agar kamu sadar bahwa semua lapisan makna yang kamu bangun bisa runtuh dalam satu kalimat kejujuran. Dia percaya bahwa penderitaan adalah syarat dasar untuk menjadi manusia. Kalau kamu tidak pernah menderita, kamu belum benar-benar hidup. Dan justru dari luka itu, kamu belajar jujur. Kamu belajar melihat. Dan ironisnya, dari kegelapan itulah kamu bisa merasakan cahaya. Segmen 3. Kita semua sedang membusuk, dan itu tidak masalah. Setiap hari tubuhmu menua. Setiap malam kamu tidur, tubuhmu sedikit demi sedikit menuju kerusakan. Sel-sel kulitmu mati, ototmu melemah, jantungmu berdetak lebih lambat dari kemarin. Kamu tidak sadar, tapi kamu sedang membusuk perlahan-lahan secara senyap. Tubuh manusia adalah mesin yang dirancang untuk rusak. Bahkan ketika kamu merasa sehat, kamu tetap sedang menuju kehancuran. Tapi Cioran tidak ingin kamu merengek karenanya. Justru karena kamu tahu itu, maka kamu harus berhenti menganggap hidup ini bisa kamu kontrol. Berhenti menganggap bahwa semuanya harus berjalan sesuai rencana, karena hidup tidak akan pernah sesuai rencana. Dan itu tidak masalah. Kamu tidak harus mengejar validasi, tidak harus sempurna, tidak harus terus produktif. Cioran tidak menawarkan harapan, tapi dia menawarkan kejujuran. Dan kadang-kadang, kejujuran lebih menyembuhkan daripada kebohongan yang menyenangkan. Kamu hanya harus hidup, benar-benar hidup dengan segala absurditas dan kebusukan yang menyertainya. Segmen 4. Kita akan benar-benar hidup setelah mati. Cioran mungkin nggak percaya pada surga, tapi kesadarannya soal kefanaan membuat kita bertanya, kalau hidup ini begitu singkat dan penuh luka, lalu apa maknanya semua ini kalau hanya berakhir di tanah basah dan tubuh membusuk? Jawabannya mungkin tidak ditemukan di dunia ini. Kita dilahirkan ke dunia yang penuh absurditas. Kita dibesarkan oleh realita yang tidak pernah kita minta. Kita dipaksa untuk berjuang tanpa tahu kemana tujuan akhirnya. Tapi mungkin
Justru itulah ujian yang sesungguhnya. Banyak ajaran spiritual bilang, hidup ini bukan tujuan, tapi jalan. Dan kematian bukan akhir, tapi pintu. Pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Tempat di mana kebenaran tidak lagi kabur, di mana luka menemukan maknanya, di mana air mata yang pernah jatuh tidak sia-sia, dan di mana semua absurditas yang dulu kamu maki, akhirnya bisa kamu mengerti. Cioran menulis dari luka, dari keputusasaan. Tapi kita yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, harus belajar menulis dari harapan. Bukan harapan kosong, tapi harapan yang lahir dari kesadaran bahwa hidup ini bukan sia-sia, tapi rahasia. Rahasia yang baru akan terbuka setelah kita pergi dari dunia ini. Dan sampai hari itu tiba, kita cuma bisa menjalani hidup ini sebaik mungkin, dengan mata terbuka, dengan hati jujur, dan dengan tekad untuk tidak menyia-nyiakan satu detik pun dari waktu yang tersisa. Kematian adalah pengingat bahwa kamu harus hidup sekarang, bahwa kamu tidak punya waktu untuk membenci, tidak punya waktu untuk menunda-nunda mimpi, dan tidak punya waktu untuk menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Cioran mengajarkan bahwa kita tidak perlu memaksa hidup ini menjadi masuk akal. Cukup pahami dan jalani, nikmati absurditasnya, peluk kekacauannya. Segmen 5. Jadi kita harus ngapain? Tarik napas, rasakan tubuhmu, jantungmu berdetak, kamu masih hidup. Kamu mungkin berpikir bahwa hidup ini tidak punya arti, tapi justru karena itu, kamulah yang menciptakan artinya. Kamu tidak harus menjadi tokoh besar dalam sejarah, tapi kamu bisa menjadi alasan seseorang merasa dicintai. Kamu tidak harus punya rumah mewah atau jabatan tinggi, tapi kamu bisa memilih untuk jujur, untuk setia, untuk hadir. Di saat banyak orang hanya ada secara fisik tapi tidak benar-benar hadir, kamu bisa hidup dalam diam, tapi dengan dampak yang tulus. Ingat, waktu bukan cuma uang, waktu adalah hidup itu sendiri. Setiap detik yang kamu buang untuk membenci, mengeluh, menunda, itu bukan cuma membuang waktu, itu membuang hidupmu. Jangan sia-siakan hidup ini hanya karena kamu takut gagal. Karena kegagalan bukan kebalikan dari hidup, kegagalan adalah bagian dari hidup. Yang menjadi lawan dari hidup adalah penundaan. Terlalu banyak orang yang sudah mati secara emosional, meskipun tubuh mereka masih bernapas. Jadi, selama kamu masih bisa mencium aroma pagi, selama kamu masih bisa memeluk orang yang kamu cintai, selama kamu masih bisa merasakan rasa asin dari air mata, berarti kamu masih punya satu hal yang tak ternilai, kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memulai, kesempatan untuk hidup dengan penuh keberanian dan kesadaran. Sebelum mayat itu terbentuk, kamu bisa memilih bagaimana kamu menjalani waktumu, dengan penuh kemunafikan atau dengan kejujuran. Dan kejujuran itulah yang membedakan manusia dari bangkai berjalan.